Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratul Hasanah dengan NIM 191210008 dari kelas PAI 5A Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan mata kuliah Pengembangan Kurikulum PAI berbasis literasi dengan dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Baiklah, saya di sini akan memaparkan materi tentang evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan suatu proses terus-menerus sehingga dalam proses kegiatannya dimungkinkan untuk merevisi apabila dirasakan adanya suatu kesalahan. Menurut Tiller 1949 menyebutkan, evaluation is the process for determining the degree to which these changes in behavior are actually taking place. Sedangkan menurut Orid M 1993 menyebutkan evaluation in concerned with making judgment about things. Evaluasi mencakup kegiatan yang sangat luas, kompleks dan terus-menerus untuk mengetahui proses dua hasil pelaksanakan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi juga meliputi tantangan yang cukup luas, mulai yang bersifat informal sampai dengan yang sangat formal. Yang kedua yaitu tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik. Mengikat kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka tujuan kurikulum harus dijabarkan dari tujuan umum pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional, tujuan umum pendidikan dijabarkan dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Yang ketiga yaitu fungsi evaluasi kurikulum. Ada beberapa fungsi evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu sebagai umpan balik bagi peserta didik. Yang kedua, sebagai alat umpan mengetahui ketercapaian peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memberi informasi dan acuan untuk pengembangan program kurikulum. Yang keempat, sebagai dasar peserta didik secara individual untuk memutuskan masa depan sehubung dengan bidang pekerjaan dan pengembangan karir. Yang kelima, untuk mengembangkan kurikulum dalam khusus yang ingin dicapai. Dan yang keenam, yaitu sebagai umpan balik semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan di sekolah seperti orang tua, tenaga pendidik, pengembangan kurikulum untuk perguruan tinggi, pemakaian lulusan untuk orang yang mengambil kebijakan pendidikan termasuk juga untuk masyarakat. Yang keempat yaitu manfaat evaluasi kurikulum. Terdapat 3 manfaat evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama bagi siswa. Siswa dapat mengetahui sejauh mana dia telah berhasil mengetahui pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua, bagi guru, ada 3 poin di bagi guru ini. Yang pertama yaitu guru akan mengetahui siswa-siswa mana yang sudah menguasai bahan pelajarannya. Yang kedua, guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa. Yang ketiga, guru akan mengetahui apakah metode yang diberikan sudah tepat atau belum. Dan yang ketiga yaitu bagi sekolah. Ada 3 poin di bagian sekolah ini. Yang pertama, dengan evaluasi dapat diketahui kondisi belajar yang dilangsungkan di sekolah. Yang kedua, informasi guru tentang tepat tidaknya kurikulum sekolah dapat merupakan bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah untuk masa-masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu informasi hasil penilaian yang diperoleh dari tahun ke tahun dapat digunakan sebagai pedoman bagi sekolah yang dilakukan oleh sekolah sudah memenuhi standar atau belum. Yang kelima yaitu langkah-langkah evaluasi kurikulum. Dalam mengevaluasi kurikulum terdapat 2 langkah yang harus dilakukan di dalamnya, yaitu yang pertama tahap persiapan. Di dalam tahap ini dasar untuk menentukan apa dan bagaimana penilaian harus dilakukan. Ada 3 langkah yang harus dikerjakan dalam tahap persiapan ini, yaitu yang pertama menyusun term of reference, yang kedua klasifikasi, dan yang ketiga yaitu uji coba penilaian. Yang kedua tahap pelaksanaan. Setelah uji coba dilaksanakan dan diperbaiki atau penyempurnaan prosedur, teknik serta instrumen penelitian, langkah berikutnya adalah melaksanakan penilaian. Yang keenam yaitu strategi evaluasi kurikulum. Menurut Agustiana 2017, dalam
melaksanakan kegiatan evaluasi kurikulum, kepala sekolah dan guru memiliki peran untuk meningkatkan kegiatan evaluasi kurikulum dengan strategi berikut. Yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai administrator dan supervisor, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi program sekolah dalam pelaksanaan kurikulum sekolah dengan secara menyeluruh. Yang kedua yaitu guru. Guru dalam kegiatan evaluasi kurikulum memiliki peran penting. Peran guru yakni menilai siswanya untuk mengetahui perkembangan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Apakah siswa sudah berhasil dalam mencapai target atau masih kurang? Yang ketujuh yaitu model evaluasi kurikulum. Menurut Nana Saudi Sukmadinata, ada 3 model evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama evaluasi model penelitian, model objektif, dan model campuran multivariasi. Yang pertama, evaluasi kurikulum menggunakan model penelitian didasarkan atas teori dari metode tes psikologi dan eksperimen lapangan. Yang kedua, yaitu evaluasi model objektif. Model objektif merupakan evaluasi yang sangat penting dalam proses pengembangan kurikulum. Teori ini dinamakan dengan teori fungsional. Yang ketiga yaitu evaluasi model campuran multivariasi. Evaluasi model perbandingan dan model Tiller dan Bloom melahirkan evaluasi model campuran multivariasi, yaitu strategi evaluasi yang menyatukan unsur dari kedua pendekatan tersebut. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dorotul Hasanah undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.